Selamat pagi, perkenalkan nama saya Antoniati Pinbu dari kelompok 1 Bahasa Indonesia kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayu Hasanah dari kelompok 1 kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sefti Permatasari dari kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadia Umami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadira Andika Oktaviani dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lutfia Natasha dari kelompok 1 Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Umuhala dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Septinawati. Saya dari kelompok 1 Bahasa Indonesia kelas A. Shalom, perkenalkan nama saya Gidis Kristina Kayame dari kelompok 1 kelas A. Saya akan membacakan tentang fungsi bahasa Indonesia. Menurut pemahaman masyarakat terhadap kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dapat menjadi dasar dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme kaum muda dan kaum pelajar. Dalam hal ini, bahasa Indonesia diketahui mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antara warga, antar daerah dan antar budaya, serta alat mempersatu suku, budaya dan bahasa Nusantara. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa resmi, kenegaraan, bahasa berpengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu tentang fungsi kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu bahasa resmi kenegaraan. Bahasa resmi kenegaraan biasanya dipakai dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan seperti upacara, acara-acara kegiatan kenegaraan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Yang kedua yaitu bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Bahasa pengantar dalam dunia pendidikan berfungsi sangat vital bagi pendidikan di Nusantara ini, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Maksudnya teman-teman, di dalam dunia pendidikan perlu juga yang namanya bahasa Indonesia, karena dari bahasa Indonesia kita bisa lebih mengenal lebih jauh bahasa pendidikan. Walaupun di dalam bahasa pendidikan terdapat juga begitu banyak bahasa asing. Yang ketiga, alat penghubung pada tingkat nasional. Alat penghubung pada tingkat nasional dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat penghubung antar daerah dan antar suku, melainkan juga sebagai alat penghubung di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Contohnya seperti saya sendiri, saya berasal dari Ogan Komering Ilir. Nah, di sini di dalam kehidupan sehari-hari saya menggunakan bahasa daerah. Yang terakhir yaitu alat pembangunan kebudayaan dan ilmu pengetahuan teknologi. Satu-satunya alat yang memungkinkan masyarakat membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakannya dengan kebudayaan daerah. Contohnya saja pada kita sendiri, yaitu begitu banyak kan di universitas kita sekarang ini, banyak sekali dari daerah-daerah ataupun pulau-pulau yang melanjutkan studinya di Universitas Sriwijaya. Seperti teman kita yang ada dari Papua, Sumatera Utara, Kabupaten Oki, Oku, Muara, Enim, Palembang, Serang, Bangka, Batam, Jambi, Karawang, dan lainnya.
Saya akan menjelaskan slide 2 tentang fungsi bahasa Indonesia. Tentu sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi. Apa sajakah fungsi tersebut? 1. Pemersatu masyarakat Indonesia. Artinya adalah bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa untuk berkomunikasi antara masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai suku, bangsa, dan budaya. 2. Sebagai identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan bahasa sehari-hari yang digunakan serta menjadi ciri khas untuk negara Indonesia. 3. Kebanggaan bangsa Indonesia. Artinya adalah bahasa Indonesia dibuat oleh orang Indonesia serta sebagai bahasa pemersatu untuk berkomunikasi masyarakat Indonesia. Secara garis besar, fungsi ini tidak berbeda jauh dengan fungsi pemersatu atau bahasa pemersatu. Fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang bagi kebangsaan negara, sebagai lambang bagi identitas negara, sebagai alat komunikasi antara daerah, warga, dan budaya, sebagai alat pemersatu dari berbagai suku bangsa serta latar belakang sosial budaya yang berbeda. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan nasional, 2. Lambang identitas nasional, 3. Alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, dan 4. Alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku, bangsa, dengan antar belakang sosial budaya. Di sini saya akan membacakan fungsi bahasa Indonesia. Dalam bab 3 bahasa negara bagian kesatuan umum pasalnya yang ke-25 ada 3 fungsi. Yang pertama, bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Fungsi yang kedua adalah bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat pertama berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana persatuan berbagai suku bangsa serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Fungsi yang ketiga adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dengan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi sebagai bahasa resmi keanegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga serta sarana pengembangan dan pemanfaat ilmu, pengetahuan teknologi seni dan bahasa media massa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia merupakan kedudukan status relatif bahasa sebagai sistem lambang budaya yang dirumuskan atas dasar nilai sosial. Bahasa Indonesia memiliki 2 kedudukan, yaitu bahasa nasional dan bahasa negara, yang tercantum dalam Undang-Undang Pasal 36. Sebelum Undang-Undang 2009, bahasa Indonesia atau bahasa negara memiliki beberapa fungsi, yaitu bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, alat penghubung pada tingkat nasional, dan alat pembangun kebudayaan dan ilmu pengetahuan teknologi. Indonesia juga telah tercantum dalam Undang-Undang pada pasal 36 dan juga terikrar pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang berbunyi tentang kami putra-putri Indonesia berbahasa satu bahasa Indonesia. Selanjutnya, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa dan sebagai sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Sementara itu, dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, bahasa komunikasi tingkat nasional, bahasa media massa, serta bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kedudukan seperti itu,
Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam memfasilitasi proses kemajuan bangsa Indonesia. Untuk meningkatkan peran dan kedudukan bahasa Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengembangkan uji kemahiran berbahasa Indonesia atau yang disingkat UKBI. Pengembangan UKBI sebagai alat uji diiringi dengan fungsinya untuk mengukur kemahiran penutur bahasa Indonesia, baik penutur yang merupakan warga negara Indonesia maupun negara asing. Untuk itu, Kantor Bahasa Provinsi Banten selaku unit pelaksanaan teknis atau UPT, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memberikan layanan berupa penguji UKBI kepada masyarakat yang memerlukannya. Yang pertama, Hukum Bahasa Indonesia. Pada Undang-Undang Dasar 1945, Bab 15, Pasal 36, menetapkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dalam perkembangannya. Bahasa Indonesia juga menyerap kosakata dari berbagai bahasa asing maupun dari bahasa daerah di Indonesia sendiri. Bahasa asing yang diserap ke dalam perkembangan bahasa Indonesia yaitu bahasa Sanskerta, bahasa Jepang, bahasa Belanda, bahasa Jerman, Cina, Arab, Portugis, dan bahasa Inggris. Sedangkan dari bahasa daerah yaitu seperti bahasa Minang, Palembang, Sunda, Batak, Banjar, Bugis, Jawa, Maluku, Papua, dan lain-lain. Abdul Chair menyatakan bahwa perubahan dalam bahasa ini dapat juga bukan terjadi karena perkembangan dan perluasan, melainkan karena kemunduran sejalan dengan perubahan yang dialami oleh masyarakat bahasa yang bersangkutan. Contohnya, bahasa daerah banyak ditinggalkan oleh para penuturnya karena faktor sosial. Adapun materi yang kedua yaitu tentang Hukum Bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda Indonesia menghasilkan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini berisikan 3 deklarasi, yaitu tentang nasionalisme Indonesia terkait dengan persatuan bangsa, persatuan tanah air, dan juga bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada Undang-Undang Dasar 1945, Bab 15 Pasal 36 menetapkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar merupakan salah satu ungkapan perwujudan kita terhadap bahasa Indonesia. Sikap positif atau negatif kita terhadap bahasa Indonesia tergambar pada perilaku dalam memakai dan memaknai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa negara dan bahasa nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang termuat dalam pasal 26 sampai pasal 45. Di sini saya ingin membacakan pasal-pasal tentang bahasa Indonesia. Pasal 35 berbunyi sebagai berikut. 1. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia. 2. Penulisan dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk tujuan atau bidang kajian khusus dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing. Pasal 36 berbunyi sebagai berikut. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia. 2. Nama geografi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya memiliki satu nama resmi. 3. Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama pembangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum di Indonesia. 4. Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan atau keagamaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasal-pasal bahasa Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa,
lambang negara, serta lagu. Yang kedua adalah pasal 36 dalam Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah pasal 26 berbunyi, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Yang keempat, pasal 27 berbunyi, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara. Yang kelima adalah pasal 28 berbunyi, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat lain di dalam maupun di luar negeri. Dan adapun pasal 29 berbunyi sebagai berikut. Ayat 1. Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Ayat 2. Bahasa pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menggunakan bahasa asing untuk tujuan yang mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. Dan ayat ketiga yaitu pengguna bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk satuan pendidik khusus yang mendidik warga asing. Baiklah, itu saja yang dapat kelompok 1 sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Sekian presentasi dari kelompok 1. Bila ada salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.